Pagiku cerahku, matahari bersinar. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Pak. Baik, hari ini kita akan adakan pelatihan pengembangan media pembelajaran IPA SD, terutama bagi guru-guru SD kurang dalam masa pandemi COVID-19. Saya akan membawakan materi ini sebagai memo pada hari ini Senin 23 November 2020. Baik Bapak Ibu guru, di sini kita akan melaksanakan pertama nanti membaca menekan ke segala arah. Di sini nanti saya sudah menyediakan dua buah bambu. Yang pertama saya beri nama bambu ini bambu A. Ini dibuat 3 buah lubang secara vertikal, tidak ada 3 buah lubang. Kemudian untuk bendanya nanti bisa juga kita buat dari botol aqua atau kaleng-kaleng bekas lainnya. Kemudian bambu yang kedua kita buat secara horizontal, di mana yang ditutup sama pelakuan ini juga ada 3 buah lubang. Nah, dari 2 buah benda ini peralatan yang kita siapkan untuk terlaksananya kegiatan kita, yang pertama botol aqua bekas ataupun bambu, kemudian lakban atau plastisir, lalu gunting atau cutter, juga kita siapkan air. Jadi konsep dari pelatihan ini, air mengalir karena adanya perbedaan tekanan. Tekanan oleh air akan diteruskan ke segala arah pada kedalaman yang sama. Tekanan air akan sama besar. Konsep tekanan oleh zat cair yang dikombinasikan dengan konsep massa jenis benda dimanfaatkan oleh kapal selam saat menyelam untuk menghindari musuh maupun saat muncul di permukaan air. Pada saat kapal selam berada di dalam air, maka kapal selam harus melawan tekanan ke atas oleh zat cair dengan menambah gaya beratnya dengan cara memasukkan sebagian besar air laut ke lambung kapal selam. Demikian pula sebaliknya, karena di permukaan laut tekanan oleh air laut kecil, maka kapal selam memerlukan gaya berat yang sedikit untuk melawan tekanan permukaan air laut. Maka agar mengapung, maka hampir seluruh air dalam lambung kapal selam dikeluarkan agar gaya berat kapal selam semakin kecil. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung pada percobaan untuk kedua buah bambu ini, agar kita bisa lihat nanti bagaimana hasil dari dua buah bambu yang dilubangi secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi dua buah bambu ini sudah disediakan. Sekarang kita mengisi kedua buah bambu ini dengan air. Kita masukkan air ke dalam dua bambu. Yang pertama ke dalam bambu A. Kita masukkan air. Lalu juga kita memasukkan air di dalam bambu B.
Baik Bapak Ibu guru sekalian, dua buah bambu A dan bambu B sudah diisi air di dalam wadah dengan ukuran air yang sama banyak. Sekarang kita mau melihat tekanan air dari A dan B. Seperti apa nanti tekanan pada bambu A maupun pada bambu B. Oleh karena itu, untuk mengetahui tekanan dari kedua buah benda yang kita lakukan percobaan, maka kita membuka sebuah lakban yang menutupi ketiga lubang ini secara vertikal. Baik, kita membukanya secara bersama. Pak Ciko, mohon bantuannya. Lihat tekanan air dari ketiga lubang yang ada. Jadi kita lihat dari bawah, tekanan yang paling jauh adalah tekanan lubang paling bawah, kemudian tekanan yang kedua, jarak kedua adalah tekanan yang di tengah, lalu yang terakhir adalah yang paling atas. Mengapa bagian bawah itu lebih jauh? Karena tekanan air itu lebih tinggi daripada dua lubang yang lainnya, sehingga dia akan lebih lama. Pada lubang yang ketiga ini akan lebih lama tekanan dan siraman air yang keluar. Itu untuk percobaan dari bambu A. Kemudian kita akan membuka pada bambu B. Seperti apa hasil dari bambu B nanti ketika kita membuka lakban dari tiga buah lubang yang telah kita siapkan. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka hasil dari bambu B. Seperti apa hasilnya nanti. Kita lihat sama-sama. Ini yang secara horizontal. Nah, kita lihat air yang keluar dari tiga lubang ini, dia punya jaraknya sama. Tidak seperti pada bambu B tadi, mempunyai tekanan yang berbeda. Ini satu tekanan yang sama pada percobaan B. Baik, seperti itu hasilnya dari Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu buatkan kembali percobaan ini di sekolah masing-masing nanti Bapak Ibu. Ini adalah langkah-langkah yang Bapak Ibu buat untuk mengulang kembali percobaan ini di sekolah masing-masing nanti. Ambil dua buah botol atau bekas, atau dua botol bambu atau dua kali bekas. Kemudian lubangi botol aqua secara vertikal dan satunya lagi dilubangi secara horizontal. Kemudian yang ketiga, tempel lubang yang sudah dibuat dengan plastisin atau lakban. Isilah kedua botol dengan air. Bukalah plastisin yang menutupi ketiga lubang di botol aqua A secara bersamaan. Amati seperti apa luncuran air yang keluar dari ketiga lubang. Kemudian bukalah plastisin yang menutupi ketiga lubang di botol aqua B secara bersamaan. Amati seperti apa luncuran air yang keluar dari ketiga lubang. Seperti yang kita sudah lihat tadi, bahwa dari bambu A tadi tekanan air itu dari tiga lubang itu sangat berbeda, di mana lubang yang ketiga lebih jauh, kemudian lubang yang kedua sedikit berbeda juga dengan lubang yang ketiga. Itu hasil dari bambu A dari percobaan pada bambu A. Sedangkan pada bambu B, di mana tekanan airnya yang mengeluarkan air dengan jarak yang sama. Baik Bapak Ibu, itu untuk percobaan yang pertama, praktikum yang pertama. Kita lanjutkan pada praktikum yang kedua. Jadi untuk praktikum yang kedua, kita berbicara rancangan kedua ini sifat kapilaritas air. Di sini kita menyiapkan benang, kertas berbagai jenis, kayu, baskom atau kaleng bekas, kemudian kita menyiapkan air panas. Ini adalah sebuah gambar yang
buat kita praktekkan dari gambar-gambar ini. Ini adalah sebuah contoh. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita langsung saja menyiapkan langkah-langkah bagaimana kita membuat praktikum yang kedua. Jadi yang pertama, ikat dan rentangkan benang pada dua tiang yang berbeda. Ini saya turunkan dulu. Ini saya membuatnya dari 2 buah kayu. Kalau di sini langkahnya menggunakan benang, saya sudah menggunakan sebuah kayu. Kemudian nanti kita akan gabungkan kertas yang berbeda di atas kayu ini, di mana nanti di bawahnya berisikan air panas sehingga ujung-ujung kertas di tiap-tiap kertas itu harus menyentuh air yang ada dalam baskom. Lalu nanti kita akan mengamati apa yang terjadi, kertas mana yang paling cepat bagian atasnya basah. Kita langsung saja. Baik Bapak Ibu, di sini telah disediakan 3 buah kertas. Yang pertama, yang putih ini kertas HVS. Kemudian yang di tengah itu adalah sebuah tisu. Kemudian yang ketiga adalah kertas jilid. Nah, dari ketiga kertas ini akan dituangkan air panas. Baik, air panas ini sudah menyentuh dengan ujung ketiga kertas. Nanti kita melihat kertas mana yang paling cepat basah sampai di atas. Kita simak baik-baik seperti apa hasilnya nanti. Ini sedang proses Bapak Ibu guru kalian sama-sama. Ini yang paling atas sudah pada kertas biru. Kemudian diikuti tisu, lalu diikuti kertas HVS. Ini kertas yang berbeda Bapak Ibu. Kita diamkan dulu sambil kita lihat seperti apa hasil akhirnya nanti.
Baik Bapak Ibu guru sekalian, setelah kita mengamati hasil dari kita lihat sama-sama di sini, dari ketiga kertas ini kita sudah melihat hasilnya. Yang pertama, yang sudah lebih dahulu mencapai di titik atas, basah sampai ke atas itu dari tisu. Dimana tisu ini dia cepat menyerap sampai basah sampai ke atas. Lalu diikuti yang kedua itu dari kertas jilid yang warna biru, kemudian diikuti kertas yang ketiga dalam waktu kurang lebih 5 menit. Itu adalah hasil percobaan dari praktikum tentang kapilaritas air. Baik, Bapak Ibu sekalian, sifat dari kapilaritas air banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Naiknya unsur hara makanan dari akar tumbuhan ke daun untuk proses fotosintesis merupakan salah satu proses kapilaritas. Contoh lain adalah meresponnya meresapnya minyak tanah dalam sumbu kompor. Itu yang sering kita lihat pada sumbu kompor. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti percobaan ini akan dibuat di sekolah masing-masing sehingga lebih mendalam hasil praktikum ini di saat kita akan menghadapi situasi nyata dengan anak-anak di kelas. Nanti kita akan cobakan bersama murid kita di kelas. Baik Bapak Ibu, itu saja dua buah materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk mencerdaskan anak bangsa, sekaligus juga nanti buat anak-anak didik kita sehingga mereka benar memahami tentang kapilaritas air. Selamat siang, terima kasih.